Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat tani semua, bersama saya si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru dengan varietas kaliber. Dan untuk populasi lahan kaliber saya ini, dari sini sampai ke ujung sana itu 1062 batang. Namun sebelum lanjut, seperti biasa sahabat tani, si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Sama satu lagi, semoga yang sedang menanam cabai rawit ataupun perawatan tanaman lainnya semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, jadi sekarang saya mau update lagi untuk lahan kaliber yang sekarang memasuki usia 40 hari setelah pindah tanam. Kita akan lakukan kegiatan penyemprotan yang kelima ya sahabat tani untuk lahan kaliber saya ini. Sebelum lanjut sahabat tani, barangkali sahabat tani membutuhkan pupuk kayak power soil, kayak asam amino premino, pupuk modern, pupuk pitaron, terus kalha, terus apa ya itu NPK Ripek, bisa mengunjungi toko pertanian saya ya sahabat tani, karena saya sedang belajar jualan online walaupun kecil-kecilan. Barangkali ada yang membutuhkan, silahkan mampir ya di toko pertanian saya di Shopee. Untuk link pembeliannya saya ditaruh di deskripsi ya sahabat tani. Sebelumnya terima kasih. Nah kita akan lanjut lagi untuk topik utama di penyepraian yang kelima ya sahabat tani. Ini itu yang pertama saya lakukan penyepraiannya di usia 11 hari setelah pindah tanam. Terus yang kedua di 22 hari setelah pindah tanam. Yang ketiga di 27 HST. Terus yang keempat kemarin di 34 ya sahabat tani, 34 HST kalau gak salah ya. Terus yang sekarang yang kelima di 50 hari setelah pindah tanam kita akan lakukan penyepraian kembali. Kemarin juga ada yang berkomentar ini pasti pakai JPT penumbuh cenayah atau penyubur. Tidak ya sahabat tani, saya tidak memakai JPT apapun. Untuk bahan-bahan penyepraian, bahan-bahan pemupukan, termasuk ke pupuk dasar yang saya gunakan di lahan ini sudah saya tulis di deskripsi secara detail ya sahabat tani, tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi kalau saya berprinsip semua orang bisa mengikuti caranya, tapi tidak dengan rezekinya ya sahabat tani. Jadi buat apa saya sembunyikan ya. Silahkan, semuanya ada di deskripsi ya untuk bahan-bahan penyepraian serta pemupukan. Dan kemarin juga ada yang berkomentar, semenjak ada channel pertanian banyak yang ngikutin cenah tata cara perawatan cabai, jadi untuk harga jadi murah cenah ya. Seperti yang saya katakan ya sahabat tani, semua orang bisa mengikuti caranya tapi tidak dengan rezekinya. Jadi bukan berarti banyak yang ngikutin nanam cabai jadi murah ya sahabat tani, bukan ya. Tenang saja, pasti ada bagiannya ya nanti untuk harga mahal tiap petani. Kita rawat aja sepenuh hati ya sahabat tani, insya Allah nanti untuk cabai rawitnya juga akan membalas ya kalau kita rawat dengan baik-baik. Nah dan ini dia ya sahabat tani untuk bahan-bahan penyepraian yang kelima saya di usia 40 hari setelah pindah tanam. Ada 3 macam ya, 1 fungisida, 1 nutrisi, dan 1 untuk insektisida. Jadi saya mulai dulu dari fungisida. Nah sekarang sahabat tani di usia 40 hari setelah pindah tanam, saya mulai masuk fungisida yang sifatnya kontak dan sistemik ya. Ini yang pertama kali masuk fungisida yang sistemik sahabat tani ya. Ini yang saya pakai mereknya Cabriotop dengan 2 bahan aktif, yaitu Pilakostrobin dan Metiram 55%. Ini yang sistemiknya Pilakostrobin ya sahabat tani, dan ini yang kontak Metiram.
Jadi penyepraian kemarin-kemarin kita terus memakai kontak yang sifatnya kontak terus ya sahabat tani. Itu yang saya pakai Ditan dengan bahan aktif Mancozeb, sama satu lagi Propineb ya dengan bahan aktif Antrakol. Kali ini kita ganti lagi ya sahabat tani untuk bahan aktifnya supaya tidak terjadi resistensi di penyakit jamurnya ya sahabat tani. Jadi kalau pola penyepraian saya itu 2 kali dengan bahan aktif yang sama, di penyepraian berikutnya pasti diganti ya bahan aktif lainnya supaya lebih aman dan lebih efektif lagi ya sahabat tani kalau kita terus rolling. Fungsi dari Kabriotop apa ya, yang namanya fungisida kan, mau Mancozeb mau bahan aktif lainnya pasti itu berkaitan dengan jamur ya sahabat tani, penyakit kayak bercak daun, busuk ranting, patek ya atau antraknos. Fungsi dari fungisida ya buat itu ya sahabat tani, pencegahan dari penyakit jamur. Dan untuk nutrisi kali ini saya ganti ya asam aminonya menggunakan unsur mikro Vitaron SL. Ini yang pertama kali kita masuk nutrisi unsur mikro ya sahabat tani. Jadi untuk asam amino saya stop dulu karena dari daun ya ini udah lebar-lebar. Kalau terus-terusan masuk asam amino khawatir terlalu subur di daun. Nah hari ini saya pakai dulu unsur mikro Vitaron SL ya sahabat tani. Terus terang ya sahabat tani, menurut saya ini itu unsur mikro terbaik ya, salah satu dari yang terbaik menurut saya ya sahabat tani. Terus kegunaan dari Vitaron SL ini apa? Kan kalau asam amino subur di daun, terus anti stres, tunas air banyak ya kalau manfaat asam amino. Lantas kalau Vitaron SL ini kegunaannya apa? Ini itu sebagai obat ya sahabat tani, obat kayak pemulihan tanaman. Kemarin-kemarin kan ini lahan saya terkena serangan hama ulat ya sahabat tani. Nah seperti ini nih, sobek-sobek kayak gini tuh. Jadi kita pulihkan ya sahabat tani sel-sel yang terganggu seperti kena hama, kena penyakit jamur. Kita pulihkan ya dengan unsur mikro Vitaron SL ini. Jadi pemulihan dari penyakit tersebut lebih sangat cepat ya sahabat tani, pemulihannya ketika kita masukin Vitaron ini. Terus yang saya rasakan juga setelah saya pakai Vitaron SL ini, di lahan bawah dulu yang terkena virus Gemini, virus kuning ataupun virus bule, dia tetap mau berbuah ya sahabat tani, produktivitasnya dia tetap tinggi walaupun terkena hama, terkena virus Gemini ya atau virus kuning. Jadi jangan ragu ya sahabat tani memasukkan unsur Vitaron SL ini, saya sangat rekomendasi ya. Dan barangkali ada yang membutuhkan, untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Itu saya pastikan ori ya, karena sekarang dari produk MMT itu banyak sekali yang dipalsukan ya. Jadi hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah. Seperti itu ya sahabat tani. Dan untuk insektisidanya di sini saya kembali perolingan ya. Kemarin-kemarin kita pakai bahan aktif Pyridaben. Hari ini kita memakai bahan aktif Abamectin ya. Ini yang saya pakai dari produknya Abasel dengan kandungan bahan aktif 18 gram per liter. Untuk apa cenah Abamectin? Untuk pencegahan dari keriting daun ya, utamanya di pucuk. Jadi untuk pucuk ini sebisa mungkin kita jaga semaksimal mungkin ya sahabat tani, jangan sampai keriting atau ada gangguan lainnya. Semaksimal mungkin untuk pucuk kita lindungi ya sahabat tani, seperti itu. Kita langsung aja ke dosis ya sahabat tani untuk penggunaan pupuknya. Untuk Kabriotop fungisidanya di sini saya memakai 2 sendok makan. Dan untuk unsur mikro Vitaron SL saya hanya pakai 20 ml saja ya sahabat tani, udah cukup karena ini itu kan unsur mikro. Jadi dibutuhkan tanamannya tidak terlalu banyak ya, yang penting ada cukup lah gitu, tidak terlalu banyak.
Dan untuk abamectinnya, insektisida Abasel, di sini saya pakai 15 mili ya sahabat tani. Ini untuk sprayer 16 liter air. Kita langsung ke pengecekan.